Kita tahu bahwa Pak Peri itu memang sudah di pressure lah beberapa bulan terakhir semenjak rupiah melemah. Tugas utamanya adalah menjaga nilai tukar itu, ya kan. Tetapi di satu sisi nilai tukar ini tidak bisa dijaga sendirian oleh Bank Indonesia. Bu Sri Mulyani udah mengundurkan diri, terus tadi Pak Mahendra juga sudah, dan sekarang Peri Warjio yang udah, tinggal sisa Purbaya. Pada nggak tahan ya artinya ya. Memang di era presiden sekarang ini, mazhabnya itu memang lebih mau mengontrol sumber daya alam dan sentralisasi. Kemarin ada info juga kalau di Rut Peruri ini katanya diganti juga gitu ya Mas ya. Nah ini kalau Mas sendiri ngeliatnya sensitif gak sih Mas, terutama di tengah kondisi yang sekarang ya, karena kan Peruri ini terkait dengan percetakan uang gitu. Betul, ini sangat-sangat sensitif soal percetakan uang ini, dan ini 1-2 minggu sebelum Pak Peri mundur ya. Iya. Halo Sahabat Kompas.com, selamat datang di Philonomics Podcast, ekonomi itu dekat yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Hari ini bersama saya Servina Vivien, kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi anget-anget banget nih, yaitu pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio. Nah pemerintah sih udah ngejelasin ya soal alasan mundurnya Peri nih, tapi kalau di ruang publik, pertanyaannya tuh gak sesederhana itu. Bener gak sih seperti yang dijelaskan oleh pemerintah? Dan muncul juga kekhawatiran terkait independensi BI. Padahal kan terkait independensi BI ini jadi amanat reformasi. Nah makanya langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Dipo Satria Ramli selaku ekonom dari Core Indonesia. Halo Mas Dipo. Halo Mbak Vivien, thank you. Gimana kabarnya nih Mas? Baik alhamdulillah. Semangat ya Mas? Masih semangat. Masih semangat. Ekonominya aja kurang semangat ya. Ekonominya aja kurang semangat. Rupiahnya kurang semangat. Itu juga. Mas langsung aja nih, ini kan lagi masih anget banget dibicarain sama semua orang gitu ya, menjadi kontroversi. Dari pertanyaan yang paling dasar dulu deh Mas, ini sebenarnya pemerintah kan bilang pengunduran diri Peri Warjio ini tuh secara sukarela gitu, karena ada alasan pribadi. Tapi kalau menurut Mas Dipo sendiri nih, sebaiknya kita baca peristiwa ini kayak gimana sih Mas? Apakah cukup bisa dianggap sebagai keputusan personal, atau boleh mungkin diceritakan kira-kira panggung belakangnya kayak apa Mas? Ya, mungkin ini berdasarkan rumor market aja kali ya. Oke. Kita kan sudah lama ya jadi orang Indonesia. Jadi mungkin walaupun alasan resminya adalah karena kesehatan, kita tahu bahwa Pak Peri itu memang sudah di pressure lah beberapa bulan terakhir semenjak rupiah melemah. Dan itu terlihat sekali ketika misalnya ada acara, itu memang dingin misalnya Pak Peri dan misalnya Kemenkyu. Ya kan, dan lembaga lain itu terlihat tuh ada jarak gitu. Jadi kalau misalnya lagi rapat tuh ada, kita nggak deket gitu. Dan memang secara publik juga sudah di pressure. Misalnya Kemenkyu suka ditanya, oh nih rupiah gimana, rupiah gimana? Oh rupiah tuh tanggung jawab BI gitu. Jadi dan Pak Peri pun sebenarnya berapa bulan lalu dia sempat janji bahwa rupiah memang akan menguat di bulan Juli. Iya, dia memang sempat membuat janji itu juga. Tapi kalau kita memang melihat pengalaman sebelumnya, misalnya di IDX, ya kan OJK awal tahun sempat rame-rame saham turun, MSCI, ya kan. Memang rumor yang beredar adalah waktu itu IDX itu ditekan, OJK pun ditekan, ketua OJK. Dan saya rasa Pak Peri ini ceritanya sama lah, ya kan, dia ditekan karena rupiah yang terus melemah, ya kan. Pokoknya Bank Indonesia ini disalahkan aja. Ini semua salah Bank Indonesia, kenapa rupiah melemah. Nah mungkin kalau dulu itu tidak terlalu kuat ancaman itu ya. Karena memang undang-undang Bank Indonesia dan undang-undang kelembagaan BI itu membuat Bank Indonesia itu sangat independen. Jadi tidak bisa diintervensi pemerintah. Makanya baru beberapa bulan lalu itu diluncurkan Undang-Undang P2SK. Nah di Undang-Undang P2SK itu ada banyak lebih apa ya, ada tanggung jawab lah ke DPR, ke pemerintah. Jadi di versi undang-undang sebelumnya DPR itu nggak bisa tekan Gubernur BI untuk mundur, ya kan. Kalau memang Gubernur nggak mau mundur ya nggak bisa. Itu memang dibentuk, lembaganya dibikin seperti itu. Ya kan, seperti mungkin mirip KPK lah. Jadi dia harus sangat independen, ya kan. Karena kalau ini sebenarnya kenapa kita ada, kalau kita mengambil pelajaran di tahun 98. Jadi di tahun 98 itu Bank Indonesia itu sangat bisa diintervensi.
ya kan. Nah tapi itu kan aneh ya. Jadi anehnya gimana sih Mbak Vivian kalau boleh masuk sedikit ya? Iya. Karena mungkin kayak kenapa sih penting banget jadi independen gitu juga. I think a lot of people have that question ya. Misalnya Mbak Vivian punya bisnis restoran, restoran maju nih, Iya. ya kan. Lalu Mbak Vivian, ya udah deh, gue juga mau buka bank deh, ya kan. Mbak Vivian belilah saya jadi bank. Jadi Mbak Vivian restoran bisnisnya dan punya bank, Oke. ya kan. Nah bank itu apa sih bisnisnya? Bisnisnya itu kan minjemin uang, ada yang naruh duit, deposito, saya pinjemin lagi, ya kan bisnis lain. Jadi saya bisnisnya gitu kan. Mbak jadi pemilik pemegang saham, Iya. tetapi saya ada yang naruh uang, deposito, tabungan, saya jadiin pinjaman. Tapi Mbak lama-lama kayak, kan restoran saya juga butuh pinjaman. Kalau minjemin orang lain sih, kenapa nggak minjemin ke gua aja? Jadi Mbak Vivian gitu ngomong ke saya, Oke. ya kan? Saya bilang, iya kan? Kenapa kamu pinjemin ke restoran lain? Iya. Saya kan juga punya restoran Iya. gitu kan. Ya udahlah, jadilah sih bank ini. Ya udah deh Mbak Vivian, aku pinjemin ke Mbak Vivian. Tapi kan ini kan bukan uang saya. Iya. Sebenarnya uang pemilik tabungan, pemilik deposito. Gitu. Jadi ada semacam konflik kepentingan. Nah, itu yang terjadi sebelum 98. Jadi banyak, ya kan, jadi intinya Bank Indonesia itu banyak meminjamkan uang ke pemerintah. Gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa jebol, ya kan misalnya Mbak bisnisnya nggak lancar, tanggung jawab saya bukan ke Mbak sebagai pemegang saham, tetapi ke pemilik modal tadi, pemilik tabungan, Nah, itu konsep independensi Bank Indonesia itu kenapa begitu penting, begitu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan 98 agak runtuh, ya kan, karena Bank Indonesia diintervensi pemerintah, ya kan. Intinya kalau sekarang mungkin konteks ada namanya burden sharing. Burden sharing itu apa sih? Itu mungkin kalau bahasa teknisnya quantitative easing, tapi intinya itulah printing money. Oke. Ya kan, jadi konsepnya Mbak misalnya pemerintah, Mbak jualan bikin surat utang nih, surat utangnya tapi nggak laku, sama Bank Indonesia lu aja deh yang beli, Iya. saya beli, ya kan, tetapi uang saya ini bukan uang saya, ini kan uang orang lain, konsepnya sama gitu loh Mbak, ya kan, itu yang namanya burden sharing. Jadi ini kenapa intervensi ini cukup dikhawatirkan pasar. Jadi kalau sekarang misalnya tadi ya yang burden sharing itu, jadi surat utang pemerintah 30% itu memang dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini. Oke. Ya kan. Lalu juga 16% surat utang yang syariah juga dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, jadi ini kenapa independensi ini begitu menjadi penting? Karena everyone is watching the issue currently ya. Oke, nah tadi kan Mas Dipo udah mention bahwa mendapat tekanan itu ya Mas kuncinya saat ini. Nah, tapi kalau menurut Mas sendiri sebenarnya emangnya tantangan terbesarnya itu biasa datang dari mana sih Mas sebagai Gubernur BI? Apakah dari eksekutif, dari legislatif, dari DPR kah, dari pemerintah? Atau justru jangan-jangan memang kondisi ekonomi global yang belakangan ini kita tahu nggak baik-baik aja Mas? Betul, jadi kalau kita melihat rupiah, itu jadi ada banyak hal ya. Rupiah itu karena tadi global ya, jadi misalnya di Amerika Central Bank itu ngapain buat kita penting juga. Lalu juga misalnya kondisi fiskal kita juga penting, kondisi cadangan devisa penting. Jadi sebenarnya kalau apa yang mempengaruhi rupiah itu cukup banyak. Nah, tetapi apa role si Bank Indonesia ini, memang salah satu tugas utamanya adalah menjaga nilai tukar itu, ya kan. Tetapi di satu sisi nilai tukar ini tidak bisa dijaga sendirian oleh Bank Indonesia. Ya kan, karena ada elemen-elemen yang memang di luar kendali dia. Gitu. Jadi moneter itu memang dia fungsinya sebenarnya lebih untuk balancing. Ketika inflasi terlalu tinggi dia kontrol, dia naikin suku bunga. Kalau rendah dia turunin. Jadi fungsi Bank Indonesia itu sebenarnya memang lebih, tapi ada beberapa hal yang memang di luar wilayah dia. Ya kan, jadi misalnya fiskal, ya kan, soal belanja pemerintah, atau misalnya soal real sector itu memang di luar kendali Bank Indonesia. Jadi siapa sih yang nah, Bank Indonesia ini memang beda. Jadi Bank Indonesia itu mungkin kepentingannya setengah kepentingan pemerintah, setengah lagi kepentingan pasar. Ini kenapa Bank Indonesia harus independen. Jadi dia yang nge-bridge si kedua kepentingan ini. Kalau misalnya regulator atau Kemenq, dia kepentingannya 100% pemerintah. Sudah clear. Tapi kalau Bank Indonesia dia 50-50 sebenarnya. Ya kan, jadi makanya soal dia tidak di pressure, dan itu menjadi isu yang sangat penting. Oke, berarti menjalankan tugas check and balances itu check ya Mas? Check and balances, betul. Oke, betul. Baik. Nah, kita mau agak geser sedikit nih Mas, kalau ngomongin tentang KSSK. Ini kita punya foto nih Mas, KSSK. Di sini ada Bu Sri Mulyani, ada juga Periwarjio Purbaya, dan di sini ada dari OJK gitu, ada Pak Mahendra Siregar. Nah, kalau sekarang nih kita lihat kan sebenarnya
Bu Sri Mulyani udah mengundurkan diri. Terus tadi Pak Mahendra juga sudah. Dan sekarang Peri Warjio yang udah. Tinggal sisa Purbaya. Pada nggak tahan ya artinya ya? Nah ini kalau dari Mas Dipo sendiri pribadi ngebacanya tuh gimana Pada nggak Mas? tahan kali ya? Sinyal apa sih Mas? Mungkin ini satu mungkin secara ekonomi agak helikopter sedikit ya. Memang di era presiden sekarang ini mazhabnya itu memang lebih mau mengontrol sumber daya alam dan sentralisasi. Jadi as a konsep dulu ya, sorry. Jadi mungkin dari pemerintah, dari Pak Presiden, memang dia percaya kita lebih mengontrol sumber daya alam. Dan itu terlihat kan, misalnya ada undang-undang ekspor yang selalu batu bara, lalu juga misalnya Dantara, ya kan dia melakukan begitu banyak bisnis. Intinya memang mazhab ekonominya itu state capitalism atau negara kapitalisme, di mana dia mau mengontrol. Nah yang keuangan ini mungkin dia pengen kontrol juga, ya kan, si sektor keuangan itu sendiri. Dan saya rasa itu yang menjadi sangat sulit buat diterima untuk beberapa tadi ya pejabat-pejabat yang penting tadi, apalagi misalnya di saat ini pemerintah itu sangat berambisi ya, sangat agresif untuk program-program prioritas. Misalnya MBG atau Kopdes itu mungkin bikin nyaman nggak banyak orang. Nah si KSSK ini mungkin sedikit konteks sedikit, si KSSK ini sebenarnya sangat penting. Jadi KSSK ini adalah rapat antara 4 pihak sebenarnya, antara tadi ya Kemenq, OJK, LPS dan Bank Indonesia. Nah tadi yang saya bilang, jadi Kemenq sama OJK mereka 100% perspektif pemerintah, kepentingan pemerintah. LPS dan BI sebenarnya itu agak 50-50, 50% pemerintah, 50% pasar. Kalau LPS mungkin perbankan kasusnya. Nah jadi di undang-undang P2S, undang-undang sebelumnya itu kalau misalnya ada voting, ya kan, lalu itu menjadi quorum 50-50, tidak ada kesepakatan, itu mandek aja, ya kan. Tetapi di undang-undang P2SK yang baru, kalau misalnya ada tidak kesepakatan, itu Kemenq yang punya hak suara untuk mendesain. Nah ini jadi memang terlihat intervensi gitu kan. Jadi memang pemerintah itu mau lebih kontrol gitu. Jadi ini emang masuk. Nah itu saya rasa nggak semua orang setuju mengenai hal tersebut. Ya kan, soal independensi itu banyak yang masih melihat ini sangat penting. Ya kan, apalagi tadi ya misalnya tadi yang di kasus tadi misalnya Mbak Vivian punya restoran, saya punya bank gitu. Mungkin saya nggak setuju, bank ini mestinya buat kepentingan si pemilik uang dong, bukan kepemilikan saham gitu, pemegang saham. Nah si KSSK ini dia memang adalah Komite Stabilitas Keuangan. Jadi fungsi KSSK itu adalah lebih untuk stabilitas keuangan sih, dari sistem pembayaran, jumlah mata uang beredar. Jadi banyak hal yang, karena kalau buat investor itu mungkin pasar ya kan, pelaku ekonomi atau pasar, mereka tuh pengen stabilitas. Ya kan, jadi misalnya tadi ya Pak Peri turun itu mungkin bukan masalah Pak Perinya turun, ya kan, bukan kayak, kan wajar ya Gubernur BI ganti, itu bukan hal yang aneh ya, ya kan. Tetapi yang dikhawatirkan itu rule of game-nya berubah. Rule game-nya berubah kenapa? Karena ketika Pak Peri turun itu, yang mengumumkan adalah Mensesnek. Kenapa Mensesnek bisa ikut campur urusan Bank Indonesia? Itu yang jadi, itu buat pasar aneh, dan pelaku ekonomi itu aneh gitu. Karena Bank Indonesia seharusnya independen. Dan begitu juga untuk KSSK itu sendiri, ya kan. Jadi ketika hari Pak Peri mengumumkan mengundurkan diri, di hari yang sama sebenarnya ada rapat si KSSK ini. Nah si KSSK ini dipimpin oleh Pak Presiden langsung. Itu di fotonya ada Danantara, ada Wakil DPR Pak Dasko, ada BI, ada OJK, ada LPS, which I think is very weird ya. Karena si rapat ini sebenarnya ada peraturannya. Jadi ada rule of game-nya, bukan rapat biasa gitu. Ya kan, jadi ini sangat-sangat mengirimkan sinyal bahwa pemerintah ingin intervensi di sistem keuangan, di sektor keuangan, gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ya kan, nggak masalah. Tetapi rule of game-nya berubah, itu the most important thing, ya kan, rule of game-nya berubah. Dan intervensi ini saya rasa banyak yang bikin orang nggak nyaman, dan sebenarnya kalau presiden mau rapat dengan Gubernur BI, sama Kemenq, sama Wakil DPR nggak apa-apa, tapi jangan disebut ini KSSK meetingnya, karena tulisannya rapat ini dipimpin oleh presiden. Ya kan, rapat KSSK ini, ya kan, dan ini sangat berbahaya karena Bank Indonesia ini sebenarnya sangat berbeda dengan lembaga lain. Kenapa? Karena
everyone is listening. Jadi semua orang mendengarkan dan menonton apa yang mereka lakukan. Oke. Ya kan, makanya kalau kita lihat Gubernur BI berbicara dari dulu ya, dari zamannya Pak Agus dan segala, itu mereka selalu flat tuh, flat tone-nya dia selalu flat, mukanya muka poker. Dia karena dia tidak mau reveal informasi lebih. Oke. Gitu, dia mau flat biar pasar nggak terlalu bereaksi gitu. Jadi dia sengaja gitu. Nah, dengan intervensi tadi foto, misalnya ada foto DPR, lalu Kemenq dan BI jabat tangan, itu kurang baik sebenarnya. Karena itu menunjukkan koordinasi, ya kan, dan pemerintah selalu bilang kan, koordinasi fiskal dan moneter ini membaik. Tetapi kan yang pelaku ekonomi harapkan bukan itu. Ya kan, mereka mencari stabilitas. Ya kan, what we're looking is stability kan. Ya kan, jadi bukan masalah orangnya diganti atau apa, tetapi kita tidak mau rule of game-nya berubah. Ya kan, kalau misalnya rule of game-nya berubah, apa nih game plan-nya? Ya kan, misalnya pemerintah nggak setuju lah dengan cara tadi ya, KSSK, ada voting, mungkin nggak setuju, oke lah. Tapi apa, what is the new plan gitu? Sampai hari ini kan belum ada juga gitu. Jadi malah itu menimbulkan kesan seakan-akan ini pemerintah doesn't really know what they're doing. Iya kan, dia nggak tahu dia mau ngapain, dia rapat aja gitu. So what gitu, rupiah masih melemah kan, gitu ya, masih 18.000, ya dan segala ya. Jadi semoga pemerintah bisa lebih cepat ya bertindak soal si isu ini ya, pengunduran Pak Peri ini diganti. Kalau memang ada pengganti ya dicari plannya pengganti. apa? Ya gitu plannya ya, apa gitu. Tetapi yang pasti Pak Peri turun, rule of game-nya berubah, ya kan, KSSK sekarang dipimpin presiden langsung, ada Danantara yang tidak jelas Danantara ini apa sebagai regulator, sebagai pemain, ya kan, sebagai investor apa gitu Danantara di sana. Oke. Gitu. Nah, kayak yang tadi Mas Dipo udah berkali-kali bilang ya, Iya. terkait kalau misalnya pelemahan rupiah dari Kemenq sendiri selalu lemparnya ke BI gitu, itu tanggung jawab BI gitu. Padahal kan kalau pasar sendiri, tadi Mas Dipo juga udah bilang, sebenarnya sangat sensitif ya, menyoroti kondisi fiskal itu kan pemerintah yang pegang. Pernyataan kayak gitu tuh masih dipandang sebagai kritik dan komunikasi yang wajar antar otoritas ekonomi atau seperti apa sih Mas? Ya, jadi memang selama ini perdebatannya kesannya ini salah moneter, rupiah melemah ya, salah moneter atau salah fiskal, as if this is the only two thing yang matter. Tetapi si fiskal ini kewenangannya juga terbatas. Fiskal itu kewenangannya ya ngumpulin pajak, belanja program prioritas tadi kan, sama kalau kurang defisit ya dia ngutang. Cuma 3 itu aja toolsnya. Sedangkan si moneter toolsnya adalah tadi ya, naikin suku bunga, turunin suku bunga, lalu juga intervensi pasar, hanya terbatas moneter. Tapi ada sesuatu yang kita nggak discuss di sini, yaitu real sector, ya kan. Jadi sebenarnya tidak bisa sesimpel ini salah moneter atau fiskal. Sebenarnya real sector ini yang lebih penting, karena saat ini kan yang banyak bereaksi tuh BI lah ya. Sebagai contoh, BI menaikkan suku bunga, ya kan. Jadi konsepnya BI naikin suku bunga, dengan suku bunga naik, imbal hasil itu naik. Ya kan, jadi investor yang tadinya kabur dia balik lagi nih karena returnnya lebih gede, ya kan. Dan itu sempat berhasil sedikit, ya kan, kita naikin hampir 1% ya dalam 2 bulan kita naikin, dia naik. Tetapi ini juga bahaya karena kalau dia menaikkan suku bunga ini, bunga pinjaman jadi mahal, KPR jadi mahal, kartu UMKM, kartu kredit segala jadi mahal. Jadi ekonominya lebih mengecil karena tadi Mbak biasa bayar cicilan 500.000 jadi 550.000 gitu kan, jadi lebih mahal secara nggak langsung. Artinya itu memperkecil ekonominya. Tapi ini tools yang dia bisa mainin gitu. Jadi ada konsekuensinya. Lalu di lain sisi dia itu sebenarnya hanya menarik hot money. Ya kan, tadi investor itu dia cepat datang cepat keluar. Iya kan, easy come easy go. Iya kan, jadi kalau ada return di negara lain lebih tinggi dikit ya dia pindah juga. Jadi itu jangka pendek aja sebenarnya. Dia mencari cuan aja. Ya kan, cuannya beda 0,5% ya gue pindah lah gitu. Jadi nggak pusing. Iya kan, hot money. Yang belum didiskusi itu gimana menjadi hot money menjadi cold money, ya kan. Jadi dari real sektor beneran, ya kan. Intinya buat negara kayak Indonesia kita tidak bisa rupiah itu bergantung kepada financial sector. Kita harus bergantung ke real sector. Yang kalau kita benar-benar mau benerin rupiah itu kita harus benerin ekspor, harus benerin import. Memang kita industrinya harus benerin, perdagangannya harus benerin. Ini yang lebih penting. Untuk negara kayak Singapura, Hong Kong, financial sector lebih besar daripada real sector. Itu wajar karena mereka nggak punya sumber daya alam kan. Kalau di kita real sector ini justru yang lebih penting, dan ini yang belum ada suara. Jadi nggak terbatas soal tadi ya moneter atau fiskal, ya kan, sebenarnya lebih di real sector juga. Tapi kalau kita ngelihat rupiah, saya mau a bit few steps back ini, sebenarnya kalau dari pelaku ekonomi kan misalnya ada rating agency ya, mereka tugasnya mengevaluasi risiko suatu negara,
lalu juga ada analis, ada ekonom. Saya rasa cuman ada 3 poin sebenarnya. Kenapa rupiah melemah? Satu adalah kebijakan yang terus berubah, unpredictable policy. Kedua adalah transparency and accountability. Dan itu secara spesifik biasanya dimention MBG dan Danantara, dua itu kan. Lalu ketiga baru fiskal. Jadi ya kan soal apa kita berhutang terlalu banyak lah. Jadi kenapa rupiah melemah? Ya karena tadi satu kebijakan yang berubah-ubah, kedua transparansi dan accountability, lalu ketiga soal fiskal yang sempit. Artinya apa? Artinya 2 dari 3 ini tidak ada hubungannya sama sekali sama angka. Yang hubungannya sama angka kan cuma fiskal kan. Satu kebijakan berubah-ubah yang tadi bilang kan, tadi misalnya tadi contoh ya yang baru recent ya Pak Peri cabut, KSSK sekarang dipimpin presiden, lalu ada Danantara, ada juga wakil ketua DPR, ya kan. Ini jadi kebijakannya terus kan berubah. Terus kedua soal transparency and accountability. Kita contoh itu dia selalu eksplisit soal MBG sama Danantara. Danantara sampai hari ini belum keluarin laporan keuangan. Iya kan? Ini tuh apa ya? Jadi ini kan gampang ya. Kan it solves so many things ya sebenarnya dengan mengeluarkan laporan keuangan aja. Kenapa sampai hari ini bulan Juli Danantara belum bisa mengeluarkan laporan keuangan? Lalu ketiga soal fiskal. Baru yang mungkin pemerintah ada play tuh di situ, ada permainan di situ. Gitu. Jadi saya rasa nih kayak event terakhir pun ini seakan-akan mengkonfirmasi kekhawatiran tersebut bahwa kebijakan berubah-ubah gitu. Itu yang selalu again bukan masalah gubernurnya. Saya rasa pasar bisa memahami lah gubernur baru apa misalnya memang kesehatan ya kan atau memang ditekan mungkin bisa dipahami. Tapi yang tidak bisa dipahami itu adalah rule of game-nya berubah gitu Mbak Vivian. Oke, tapi saya jadi kayak baru ngeh juga. Oh iya ya, ternyata nggak sesederhana ini salah fiskal atau moneter, tapi ternyata banyak lapisan-lapisan lain yang sebenarnya ini jadi kayak mengakar ya masalahnya gitu ya Mas. Betul. Jadi tidak ada pemerintah itu kan mau cari quick solution ya, selalu quick solution kan. Wah dia misalnya Bank Indonesia habisin cadangan devisa. Kita dari Januari sampai terakhir itu kita udah ngabisin $11 billion ya, 11 miliar dolar cadangan devisa kita habis. Terus dia mau naikin suku bunga. Jadi selalu yang dicari itu solusi mudah, gitu ya. Selalu mencari quick win. Tetapi masalah rupiah melemah ini sini pelan-pelan mudah menjadi masalah struktural. Kita harus memang evaluasi kembali real sektor kita. Ya kan, kita harus evaluasi lagi tadi kebijakan fiskal kita. Kita kan soal belanja, ya kan belanja MBG atau memang harus dievaluasi lagi. Danantara ini apa gitu, memang harus dievaluasi. Dan itu mungkin lebih sulit politically ya, ya kan. Jadi yang dicari ini quick solution aja. Oh salah BI, ya kan? Tapi BI what else can they do? Ngerti ya? BI itu dia udah naikin suku bunga, kalau dia naikin lagi biaya perbankan jadi mahal. Oke, jadi sebenarnya BI udah mengerahkan segala tenaga dan upaya-upaya berbagai macam instrumen yang bisa mereka lakukan gitu ya Mas? Betul. Mungkin Pak Peri nggak berani kali ngomong ke pemerintah, mungkin salah ada fiskal perlu dicek-cek dikit lah ya kan, atau Danantara mungkin ya kan. Intinya Bank Indonesia tidak bisa bergerak sendiri menyelamatkan rupiah. Ya kan? Tidak bisa bergerak sendiri. Karena semua instrumen yang dia keluarkan itu fungsinya adalah mengurangi volatilitas. Jadi volatilitas misalnya gini, dia jadi lebih grafiknya lebih smooth. Tapi kalau trennya melemah, dia tetap melemah. Gitu. Kalau mau menurunkan harus yang lebih fundamental actionnya. Ya kan tadi koreksi fiskal, ya kan dan benerin real sector. Dan ini mungkin lebih sulit ya. Ya kan kadang kalau naikin suku bunga, kita gampang, quick win. Tapi kita udah era moment di mana quick win ini udah nggak laku, ya kan udah tidak efektif, ya kan kita harus benar-benar look at the main problem apa sih, what is the main problem ya ekonomi kita, gitu. Nah menyambung terkait tadi RDGBI yang sempat Mas juga sampaikan ya, kalau di awal Juni 2026 kemarin nih baru aja ada revisi UU P2SK kan Mas yang menuai polemik lah gitu, karena RDG nih kalau misalnya dulu di UU BI Kemenkyu itu ataupun dari pihak menteri pemerintah nggak ada kewajiban untuk mengikuti RDGBI. Tapi setelah melalui revisi UU P2SK ternyata dari pihak menteri dan juga pemerintahan wajib. Jadi RDGBI baru bisa dijalankan ketika ada kehadiran mereka. Kalau Mas Dipo sendiri ngelihatnya gimana? Ini implikasi seperti apa sih yang mungkin muncul gitu dari perubahan UU ini, Mas? Ya. Si Undang-Undang P2SK ini emang ada beberapa objektif ya. Tetapi tadi betul sekali Mbak Vivian bahwa ini memang memperkuat peran pemerintah di dalam Bank Indonesia. Jadi memang again karena independensi ini sangat penting dan itu dia ya. Kalau sebelumnya pemerintah nggak bisa tekan Pak Peri mundur. Gubernur BI kalau dia
tidak ada namanya memecat gubernur, itu nggak ada. Dia harus ngundurin diri memang. Iya. By peraturan, Iya. ya kan. Dengan ada undang-undang P2SK ini sebenarnya pemerintah bisa dia melakukan koreksi. Dan saya rasa ini sebenarnya sinyalnya sebenarnya sudah cukup lama ya, soal keinginan pemerintah untuk lebih involved di Bank Indonesia hari ini. Oke, berarti ini sebenarnya sinyal intervensi atau gimana nih Mas? Intervensi udah pasti. Kalau sinyal intervensi sudah pasti. I think it is very clear kalau ngelihat undang-undangnya sendiri. Iya. Dan itu it's all in the details ya. Jadi kalau kita ngelihat undang-undang P2SK, jadi tadi ya, jadi boleh ikut rapat. Terus tadi soal ikut vote, masalah voting KSSK. Ya kan. Iya. Lalu juga bisa sekarang performance-nya di review lebih detail. Dan juga budget BI sendiri sekarang perlu di-approve DPR, ya kan, untuk budgeting, ya kan, tadinya tidak perlu gitu. Karena revisi UU-nya nih sebenarnya beda tipis banget nih Mas. Tapi ternyata ini punya makna yang jauh berbeda ya. So kalau boleh saya bacain sedikit nih, UU BI yang pasal 43 nih, nomor 1 terkait rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih. Nah kan kalau tadi UU BI yang dapat ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita baca ini UU P2SK pasal 43, tulisannya adalah minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 orang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah. Iya. Gitu. Walaupun memang betul tulisannya dengan hak bicara tanpa hak suara ya Mas ya. Tapi kalau kita sebagai orang awam nih membacanya, mungkin dapat disimpulkan jadi sebuah kewajiban ya untuk hadir gitu sosok menteri ataupun perwakilan pemerintah ke dalam mungkin RPG. pemerintah selalu bilang gitu ya, oh ini sebagai penonton aja nih, si perwakilan gitu, cuman penonton, dia cuma pendengar. Tapi kan kita udah lama ya jadi orang Indonesia, kita tahu lah kultur Indonesia dengan ada perwakilan itu merusak independensi, memang merusak suasana rapat kan. Ya kan, misalnya Mbak Vivian rapat gitu sama teman-teman, tiba-tiba bosnya masuk gitu kan, pasti suasananya berubah kan, ya kan. Dan mungkin dia nggak perlu ngomong banyak gitu kan, dia bisa kasih clue aja, oh nih yang kita perlu koreksi. Jadi itu memang sedikit merusak apa ya, independensi itu sendiri. Dan di Indonesia sayang sekali itu adalah disclosure kita soal apa yang di-disclose itu sebenarnya sangat-sangat rendah, ya kan. Jadi misalnya BI menaikkan suku bunga, terkadang itu BI tidak memberikan informasi lebih kenapa dia menaikkan suku bunga, ya kan. Jadi kalau kita lihat di negara lain, misalnya di Amerika, itu sangat clear kenapa mereka menjelaskan. Jadi ada banyak dokumen yang menjelaskan kenapa mereka menaikkan suku bunga. Mereka juga mempublish meeting minutes-nya, jadi notulen rapatnya dikeluarin. Dan juga terlihat itu kan ada banyak deputi. Jadi ada gubernur BI, ada deputi lain. Itu terlihat tuh yang deputi ini posisinya gini, si deputi ini posisinya gini, gubernur BI posisinya ini. Nah di kita karena itu semua tertutup, ya kan, dengan adanya ada perwakilan kementerian, itu pasar jadi kayak ini memang intervensi, ya kan. Dan yang paling berbahaya mungkin soal intervensi ini adalah kalau dari saya ya, mungkin Mbak Vivin tahu juga salah satu yang menjadi selalu concern di Indonesia adalah masalah fiskal. Fiskal bahwa utang kita berlebih lah, ya kan, dari dulu memang kita kerjanya ngutang aja, nggak ada strategi lain di Indonesia tercipta ini, ya kan. Yang paling berbahaya adalah soal quantitative easing. Jadi ketika pemerintah mengisu surat utang, tapi dia nggak laku di pasar, dia minta Bank Indonesia beli, iya kan? Itu yang menurut saya adalah the biggest risk juga, yang karena itu kan jadi rancu ya semua. Si Bank Indonesia tugasnya apa? Kenapa kok malah tadi seharusnya Bank Indonesia dia 50% pemerintah, 50% perspektif pasar, iya kan? Kalau misalnya dia terlalu support pemerintah 100%, si pasar atau pelaku ekonomi mungkin kurang suka gitu. Kan kita perlu balance ya. Ya kan, kita perlu balance. Oke, nah Mas masih juga ngebahas UU P2SK ini gitu. Sekarang kan DPR juga udah punya kewenangan nih untuk ngevaluasi kinerja BI dan memberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjutin sama pemerintah. Nah kalau dilihat dari perspektif independensi Bank Sentral Bank Indonesia gitu, apakah mekanisme kayak gini tuh masih bisa dianggap sebagai check and balances gitu Mas, yang sehat ya terutama, atau justru ada potensi yang mengganggu independensi BI ini Mas? Iya. Jadi kalau di ekonomi itu namanya fiscal dominance. Artinya fiskal itu mendominasi moneter. Jadi kepentingan fiskal lebih penting daripada kepentingan moneter. Dan itu tadi ya, dengan DPR bisa mereview, bisa memberikan rekomendasi. Dan juga kita perlu ingat sebenarnya Bank Indonesia itu mendapat tambahan mandat baru. Ya kan, mungkin kalau dulu mandat utamanya adalah menjaga rupiah ya.
Jadi dia menjaga rupiah itu artinya menjaga nilai tukar dan menjaga inflasi. Iya. Selain itu ada sistem pembayaran dan sebagainya. Tetapi itu yang utama lah, menjaga rupiah. Nah di Undang-Undang P2SK yang baru ini ditambahkan BI itu tugasnya membangun lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi juga, iya kan? Ya di mana itu sebenarnya lebih wewenang pemerintah atau fiskal, Iya. iya kan? Karena BI kan dia cuma ngatur tadi ya suku bunga atau jumlah suplai uang beredar, mata uang beredar. Intinya makronya lah gitu ya Mas. Iya, makronya. Dia tidak maksudnya misalnya BI membantu lapangan pekerjaan, what does that mean? Ya kan itu artinya apa? Ya kan kalau di sini mungkin lebih ke arah membantu program-program prioritas. Jadi kalau kita tahu kayak misalnya OJK itu sempat ada diskusi kayak dia mau bantu menyarankan bank lah untuk ngasih pinjaman ke MBG atau Kopdes. Iya. Kalau BI dulu mungkin soal perumahan rakyat. Jadi bank-bank yang membantu perumahan rakyat dia ada giro wajib minimumnya itu dikurangin gitu. Jadi menciptakan program semacam itu. Tetapi itu sedikit memaksakan juga ya. Memaksakan BI di luar mandatnya dia gitu. Jadi apalagi misalnya di saat-saat seperti ini ya. Di saat-saat rupiah melemah, ekonomi lagi gonjang-ganjing, prioritas Bank Indonesia di mana? Apakah rupiah, apakah inflasi, apakah lapangan pekerjaan, apakah ekonomi? Itu jadi kurang clear. Mana yang menjadi hierarki? Ya kan sebenarnya di negara lain misalnya di Amerika atau di Jepang, di Eropa, mereka punya mandat dua juga biasanya. Mereka biasanya pertumbuhan ekonomi dan atau inflasi. Yeah. Tetapi mereka quite clear mana yang duluan. Gitu. Kalau di Indonesia bahasanya itu agak kurang clear mana yang menjadi prioritas. Apalagi ketika ekonomi gonjang-ganjing gitu. Kayak sekarang kan rupiah melemah. Ya kan kalau rupiah melemah ini nih rupiah yang jadi prioritas atau pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak misalnya tadi, kalau misalnya memang rupiah menjadi lebih prioritas, ya naikin aja suku bunga terus. Tapi kan semua jadi mahal kan. Tadi bunga pinjaman, bunga FKM, ya kan? Atau jadi dia nggak bisa, you cannot win all gitu, terlalu banyak, ya kan? Dan sekarang itu banyak tanggung jawab ya dilempar aja ke BI. Pokoknya rupiah BI aja, ya kan? Tidak ada salah orang lain selain Bank Indonesia. Oke, nah selain gonjang-ganjing banyaknya pergantian pengunduran diri itu Mas, kemarin ada info juga kalau di Rut Peruri ini katanya diganti juga gitu ya Mas ya. Nah ini kalau Mas sendiri ngeliatnya sensitif gak sih Mas, terutama di tengah kondisi yang sekarang ya, karena kan Peruri ini terkait dengan percetakan uang gitu. Betul, ini sangat-sangat sensitif soal percetakan uang ini, dan ini 1-2 minggu sebelum Pak Peri mundur ya. Iya. Si Dirut Peruri ini adalah purnawirawan atau tentara. Ya kan? Jadi saya rasa ini menciptakan ketidaknyamanan ya untuk sektor keuangan diisi oleh seseorang yang tidak memiliki background juga di sektor keuangan. Ya kan? Ini sangat sensitif. Kenapa? Lebih masalah persepsi ya. Ya kan? Masalah persepsi. Kenapa? Karena sektor keuangan itu jadi memang tidak suka perubahan sih Mbak. Ya kan dia mencari stabilitas, dia tuh nggak suka. Dia nggak suka perubahan. Jadi hal-hal seperti ini kenapa harus tentara backgroundnya untuk Peruri ini juga menjadi pertanyaan banyak sektor. Dan akhirnya karena mungkin dari pemerintah kurang clear apa yang menjadi prioritas, strategi kita mengeluarkan menguat rupiah apa, jadi orang bertanya-tanya. Memang takutnya adalah soal printing money. Ya kan biasanya kalau orang yang kurang memahami, dia solusi paling gampang, kita nggak ada duit ya kita cetak uang aja lah gitu kan. Jadi cuma dengan mencetak uang itu sebenarnya sangat berbahaya karena nilai uangnya, value-nya turun kan. Begitu. Dan kenapa harus tentara ya? Saya rasa ini yang sangat menjadi sensitif di moneter tapi juga di fiskal ya. Ya kan kayak misalnya di fiskal kan, jadi pendapatan pajak kita di semester 1 Mbak. Jadi di Juni 2026 itu pendapatan pajak kita naiknya 25% loh. Jadi sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Loh kalau sangat tinggi kenapa ya kita untuk kolek pajak itu harus dengan tentara? Kan orang jadi bertanya-tanya ya, apa jangan-jangan angkanya nggak sebagus itu? Kan ada masalah restitusi ya biasanya. Jadi uang perusahaan itu yang belum dikembalikan gitu. Jadi ini sesuatu yang masalah perception ya. Masalah perception. Dan again kalau buat moneter secara spesifik ya, pasar dan pelaku ekonomi sangat-sangat mendengarkan. Dia sangat mendengarkan apa yang dibicarakan. Dia membaca dengan sangat detail press release, semua dokumen yang diri itu sangat detail. BPS aja sebenarnya orang nggak tahu gitu. BPS atau pemerintah, misalnya ada statement. Tetapi kalau Gubernur BI berbicara itu sangat-sangat mendengarkan. Jadi tadi ya soal diganti Peruri, ini kan jadi banyak spekulasi ya. Ini kenapa? Dan ini sangat berbahaya, apalagi karena kurang clear juga kita strateginya apa ya. Jadi
kok kayaknya kita mau cetak uang gitu, karena memang kalau kita kayak pas COVID kan kita melakukan burden sharing, itu sebenarnya in a ways itu cetak uang juga. Oke, jadi benar ya Mas, kalau misalnya masyarakat awam banyak ngomong tentang berarti sekarang tentara ada di mana-mana gitu ya Mas ya, masuk ke berbagai macam sektor gitu. Betul. Ya, kalau sektor keuangan saya kurang setuju sih, karena sangat sensitif lah, sangat sensitif. Oke. Sangat sensitif. Oke, nah kita juga tahu ya Mas, kalau misalnya BI ini kan dan pemerintah itu memang harus terus berkoordinasi gitu ya, fiskal dengan moneter gitu sebagai mitra yang strategis. Nah sampai sejauh mana sih sebenarnya Mas batas kemitraan itu gitu, supaya jangan sampai mengganggu independensi BI sebagai bank sentral? Iya. Mungkin kita harus bedakan koordinasi sama public facing ya. Jadi kalau mau koordinasi, mau rapat aja, silahkan gitu, antara DPR sama fiskal, Kemenq dengan Bank Indonesia, itu hal yang wajar. Tetapi jangan terlalu di publik gitu, karena kalau di publik memang kelihatannya disetir ya. Ya disetir. Jadi kalau terlalu disetir, Bank Indonesia disetir, si tadi ya misalnya pasar atau pelaku ini, dia kayak kepentingan kita siapa yang jagain, ya kan? Misalnya investor atau apa, kepentingan kita siapa yang jagain, ini mah semua mau-maunya pemerintah aja gitu kan. Ya jadi sering sekali ada foto, ya kan, foto bareng, tanda tangan, jabat tangan, dan sebelum-sebelumnya ini nggak ada, dan ini bikin pasar sedikit nervous sih, ya kan. Ingat ya, pasar itu dia cari cuan aja juga ya, dia nggak peduli juga soal apa stabilitas ekonomi atau apa, dia nggak peduli juga, ya kan. Tetapi dia juga khawatir ini kalau nggak stabil ya gimana uang gua gitu kan. Jadi si foto-foto itu memang baiknya harus dikurangin ya, foto-foto, lalu juga kata-kata kita bersinergi. I think everyone knows lah at this point, ya kan. Dan kalau misalnya rapat atau bersinergi tapi tidak ada hasil, ya buat apa gitu. Karena kalau orang kan nangkepnya, oh tapi mereka nggak ada solusi juga kok gitu kan, mereka rapat tapi nggak ada solusi juga, ini palingan BI ditekan gitu kan, seperti yang sudah dilihat ya. Jadi itu bikin pelaku ekonomi atau pasar makin panik ya, jadi bukannya makin nyaman gitu, ya kan. Justru kenapa mereka harus berkoordinasi gitu. Kalau mau koordinasi ya di belakang aja, nggak usah foto, nggak usah publik, apa seperti kayak dulu ya misalnya IDX rame-rame, ya kan, lalu pejabat pada datang ke IDX gitu kan nggak ngaruh ya, maksudnya nggak ngaruh, nggak bikin lebih sehat juga IDX, ya kan. Karena again masalah-masalah fundamental yang tadi ya, masalah kebijakan yang berubah-ubah, masalah transparency, accountability, dan masalah keuangan fiskal itu juga. Oke, jadi sebenarnya garis pembatasnya tuh kalau misalnya dibilang secara awam, jelasnya kayak gimana sih Mas, spesifiknya gitu? Iya, jadi harusnya melalui forum-forum resmi. Jadi mestinya KSSK itu is a good forum ya, ya kan. Jadi mestinya si pemerintah itu ya melalui via si Kemenq, ya kan, atau si OJK. Tetapi memang seperti akhir-akhir ini memang planning itu sedikit kurang ya di pemerintahan kita, terutama untuk urusan ekonomi. Sebagai contoh dulu misalnya zamannya Pak Harto ya, misalnya zaman Pak Harto itu dulu untuk pembangunan itu tuh sebenarnya powernya tuh ada di Bappenas. Kemenq tuh kayak bendahara aja. Jadi Bappenas yang planning, ya kan, perlu di daerah mana pertumbuhan ekonomi, perlu sektor apa, industri apa. Sedangkan Kemenq itu dia hanya bendahara, ya kan, dia duit masuk duit keluar. Kalau ada kementerian mau minta apa-apa ya lo tanya Bappenas lah gitu. Tapi di saat ini sekarang ini Kemenq memang sedikit powerful, ya kan, dia malah mempunyai kayak dia yang menentukan budget, ya kan, tanpa sedikit koordinasi dengan Bappenas. Jadi makanya itu sangat sulit ya buat orang memahami kita ini strateginya apa, strategi ekonominya apa gitu. Jadi ini kayak kelihatan mau-maunya pemerintah dan Kemenq aja, tetapi tidak ada planning yang matang gitu untuk banyak keputusan gitu. Jadi itu selalu mencari quick solution, ya kan. Jadi banyak kebijakan yang kurang matang, banyak yang kurang di planning. Nggak secara transparan juga memberikan informasi. Masyarakat informasi terkait planning ke depannya itu seperti apa gitu, ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, tapi intinya kita nggak bisa nyalain BI lah terus-terusan gitu, Mbak. Iya, itu tetap harus seimbang itu ya Mas, antara fiskal dan moneter itu. Oke. Nah Mas, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang rapat KSSK terbaru yang memang dipimpin oleh Presiden ya Mas ya. Presiden, terus juga ada perwakilan dari DPR dan bahkan Danantara. Nah ini menambah pesan yang negatif nggak sih Mas sebenarnya, terutama bagi pelaku pasar gitu? Iya, jadi
terkesan semuanya ngurus semua ya. Maksudnya ini gak ada yang jalan tapi segala hal diurus oleh satu pihak gitu ya Mas iya, ya. atau semuanya kayak ikut campur gitu kan. Danantara ngapain ikut, emang dia ngerti moneter? Apa ya background Danantara apa buat ngurusin moneter sebagai contoh ya? Iya kan, atau misalnya wakil DPR sebagai legislatif, itu yang paling aneh sih. Jadi wakil DPR join di meeting KSSK sebagai legislatif, menurut saya itu hal yang again kalau mau rapat aja, cuman nggak perlu bawa-bawa KSSK gitu. Dan iya itu menurut saya cukup mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan, kan kita lihat pasar juga dia bereaksi tapi nggak terlalu bereaksi ya. Ya kan, jadi kalau kita lihat kayak misalnya si rupiah dia melemah tapi ya oke lah masih 18.000. Lalu juga kita lihat beberapa instrumen kayak CDS itu juga bereaksi. Kalau saya sendiri saya agak concern mereka nggak bereaksi malah. Ya kan, artinya jangan-jangan nih pasar udah nggak peduli nih, udah bukan udah nggak peduli ya, dia udah kayak ngeliat oh nih Indonesia kayak gini nih, iya kan, jadi atau memang udah pada cabut semua duit yang gede-gedenya kan udah cabut semua, jadi dia udahlah Indonesia. Karena saya kan pernah ini ya Mbak, ini sharing dikit ya, saya pernah saya kan dengan ekonomi berubah ini saya tetap ketemu investor apa segala. Jadi saya perhatiin tuh kalau investor dia makin jauh dia makin takut tuh, misalnya kayak dia Amerika, ini real sector atau financial sector ya. Dia makin takut, terus makin deket, misalnya Eropa dia juga masih takut, ya kan. Hong Kong nih kayak oh ya kita ngerti lah apa Asia gitu. Kalau misalnya kayak yang udah deket banget, misalnya Singapura atau Malaysia, dia kayak oh yaudahlah Indonesia emang kayak gini gitu. Jadi takutnya yang apa ya, dengan hal-hal seperti ini sudah mulai dimaklumi dan itu juga berbahaya kan. Ya kan, artinya memang dilihat tata kelola kita yang lemah itu menjadi masalah gitu. Ya kan, karena ini masalah tata kelola kan. Jadi karena rapat KSSK ini sebenarnya ada rule of game-nya gitu, bukan yang hadir boleh siapa, yang voting mestinya siapa. Ya kan, ini kapan dilaksanakan, apa yang harus dilakukan setelah itu, sebenarnya ada rule of game, ada peraturannya. Jadi bukan sekedar rapat biasa. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya independensi BI nih Mas sampai akhirnya amit-amit nih melemah gitu ya. Sebenarnya apa sih Mas yang paling dikhawatirkan gitu? Terus dampaknya bisa kayak gimana terutama untuk rupiah gitu, pasar saham atau bahkan sampai ke stabilitas ekonomi kita di jangka panjangnya, Mas? Oke. Jadi kalau independensi tadi melihat pengalaman kita 98. 98 itu tidak ada independensi, makanya abis 98 itu ada undang-undang independensi, Bank Indonesia independensi, dan itu dilakukan oleh Pak Habibie. Mestinya Pak Habibie dapat patung tuh di BI itu, karena dia at that time it was quite controversial. Terus banyak yang nolak juga sebenarnya, banyak yang kayak oh enggak, itu not a good idea gitu. Tapi rupiah kan terkoreksi ya, sebenarnya gara-gara itu. Jadi mungkin yang paling berbahaya adalah itu dia ya. Jadi banyak uang BI itu digunakan untuk kepentingan pemerintah aja. Sedangkan BI itu kan dia memanage flow uang ya kan. Takutnya ada yang untuk keperluan lain-lain itu yang tidak terpenuhi. Begitu. Jadi dan again, kalau misalnya buat investor real sector atau pasar keuangan, kalau BI tidak 50-50 pemerintah, 50-50 pasar, siapa who will fight for them? Mereka mendingan ke tempat yang lain aja. Ya kan, karena banyak dari mereka juga takut di kepentingannya tidak terjaga lah gitu ya kan, takutnya ada ganti peraturan gimana nih BI nurut aja nih sama pemerintah gitu. Lalu dampak ke ekonominya yang pasti kalau financial sector itu bisa turun sih, dan saya rasa ini cukup align juga sama masalah yang dihadapi oleh IHSG hari ini ya kan. Jadi kalau IHSG hari ini kan turun terus, lalu tetapi kalau kita baca dari MSCI atau FTI atau siapapun, mereka itu nggak pernah ngomongin soal fundamental ekonomi atau valuasi perusahaan. Mereka bilang oh cash flow perusahaan bagus kok, ekonomi juga mungkin masih oke. Yang menjadi masalah adalah tata kelola. Ya kan, kalau di MSCI itu kasus sih soal likuiditas itu kan, ini banyak saham gorengan dan segala. Jadi yang menjadi masalah tata kelola. Untuk ekonomi sebenarnya sama. Jadi yang orang komplain itu sebenarnya bukan fiskal. It is actually not the fiscal per se. Yang menjadi masalah adalah masalah tata kelola itu sendiri. Again, tadi yang saya bilang ada 3 masalah utama, kebijakan berubah, transparency, accountability, dan fiskal. Artinya 2 dari 3 nggak ada hubungannya sama sekali dengan angka gitu. Tetapi ini adalah masa confidence. Jadi untuk ekonomi keseluruhan, kalau confidence itu tidak dijaga, itu apa ya, selain bukan hanya dana bisa keluar, investasi bisa mandek, tetapi yang menurut saya yang resiko paling besar adalah kalau rating kita turun. Kalau rating kita turun, itu untuk naik sangat-sangat sulit, pertama. Lalu kedua, kalau kita ratingnya turun, itu kita
bunga pinjaman pun jadi makin mahal. Artinya apa tadi misalnya perputaran uang segini karena tadi tiba-tiba makin mahal jadi mengecil. Karena orang bayar cicilan misalnya tadi 500.000 jadi apa jadi 550.000. Jadi kan Mbak gajinya sama kan? Maksudnya Mbak kan nggak mungkin gajinya naik tiap tahun kan. Sedangkan biaya-biaya itu naik terus gitu. Jadi buat ekonomi menurut saya, dan itu kalau kepercayaan itu hilang, itu kebalikannya nggak mudah. Jadi sorry saya yang mau sedikit ya. Dulu 98 itu kita hadapi adalah krisis moneter. Ya kan, moneter itu apa? Moneter adalah nilai tukar, suku bunga. Jadi hal-hal yang memang di luar kendali kita. Hari ini yang lebih menjadi concern, yang titik berat adalah sebenarnya fiskal. Ya kan, soal kalau fiskal itu sebenarnya cuma cash flow pemerintah aja. Jadi duit masuk dari pajak, duit keluar dari belanja, kalau kurang ya berutang. Ini yang menjadi lebih concern. Ya kan, jadi karena kita ugal-ugalan ya, kita banyak cukup ambisius buat MBG, buat Kopdes, buat gitu banyak masalah. Nah ini yang menjadi concern. Tetapi efeknya kalau kita ada masalah di sini, ini baru ke nilai tukar gitu. Jadi rupiah melemah nih, makanya hubungannya lebih dari sini ke sini. Jadi kalau ketika 98 kita koreksi nilai tukar, lalu yang ini lebih gampang. Tapi kalau ini kita ada masalah nanti ke depan, misalnya ya, dan kita belum di sana, kita sebenarnya kalau saya bilangnya kita ini udah lampu kuning ke merah-merahan ekonominya. Kita belum lampu merah, tapi kita udah lampu kuning ke merah-merahan. Semua sinyal-sinyalnya ada bahwa ada masalah di ekonomi kita, ya kan? Ada yang bilang jadi kita belum masuk jurang, tetapi setiap bulan, setiap minggu, setiap hari kita mendekati jurang itu. Gitu. Jadi ini sinyal-sinyalnya itu udah ada bahwa kita akan menghadapi masalah yang lebih besar kalau tidak dikoreksi. Nah, tetapi di saat ini si nilai tukar ini sebenarnya masalah karena si fiskal. Jadi kalau misalnya ada masalah nanti, ini buat balikinnya lebih susah. Karena ini karena kita sendiri. Kalau dulu 98 karena Asian crisis kan namanya. Jadi masalah di Asia. Ya kan, kalau sekarang yang dihadapi Indonesia adalah salah Indonesia. Dan itu terlihat kenapa? Kan mungkin ada yang bilang karena perang Iran dan perang global. Tapi itu nggak true. Karena apa? Karena kalau kita lihat di mana negara tetangga kita semua menguat, Singapura dolar menguat, Malaysia ringgit menguat, Thailand baht menguat, semuanya menguat, Indonesia melemah. Artinya ada sesuatu yang masalah di kita. Dan kemungkinan besar itu masalah tadi yang kita udah discuss juga ya, si fiskal ini. Dan saya rasa untuk si BI, Undang-Undang P2SK ini sedikit memperkeruh masalah sebenarnya. Kecuali pemerintah really knows what they're doing. Tapi sampai sekarang sinyalnya it doesn't seem like they know what they're doing gitu. Jadi ini kayak nyoba-nyoba aja. Ya kan tadi ya Danantara ikut. Ya kenapa Danantara ikut? Gitu. Oke, baik. Gitu. Sorry ini jadi kemana-mana ya ini. Gak apa-apa, menarik, tapi ini jadi menarik banget Mas. Kayak ternyata beneran udah mengakar kemana-mana itu gitu ya. Iya. Jadi dia selalu mau koreksi moneter, sedangkan masalah yang fiskal ini belum pernah dikoreksi. Gitu. Nah kalau misalnya kita agak balik lagi ke Peri Warjio nih Mas, kalau misalnya kita ngomongin tentang legacy yang sudah dibuat oleh Pak Peri nih, sebenarnya gimana sih Mas sendiri melihat kepemimpinan Pak Peri sejak 2018 gitu, terutama ada KRIS, ada juga BI Fast, ada burden sharing saat pandemi gitu, bahkan sampai ke berbagai kebijakan moneter lainnya gitu ya. Sebenarnya mana yang menurut kalau Mas Dipo sendiri tuh bakalan paling diingat sebagai legacy Pak Peri? Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi mungkin kalau soal sistem pembayaran ya tadi, jadi BI Fast atau QRIS, kita harus akui itu adalah suatu pencapaian lah ya. Walaupun BI itu sebenarnya monopoli ya di produk-produk tersebut. Tetapi itu dia mendigitalisasi, itu kita harus apresiasi. Lalu tapi kalau soal burden sharing menurut saya itu tetap masalah sih. Walaupun si burden sharing itu memang sedikit membantu kita melewati COVID. Ya kan, karena COVID itu memang kita bermasalah. Kita pas itu menggunakan burden sharing. Yang jadi pertanyaan sekarang COVID udah lewat, kok kita masih pakai nih burden sharing itu? Ini yang menjadi concern gitu kan, nih jadi ketagihan kan. Udah pemerintah ini udah ketagihan pakai burden sharing, dan itu yang ebit saya concern. Tapi Pak Peri kita harus akuin paling tidak dia backgroundnya benar ya dari moneter, dia udah memang dari jam terbang juga udah cukup lama. Saya rasa soal digital banking itulah ya tadi ya QRIS, BI Fast itu yang mungkin jadi legacy dia ya nanti ke depan.
Oke, iya apalagi dengan kris sekarang udah terkenalnya bisa digunakan di berbagai macam negara Betul, gitu ya Mas ya. betul. Oke, menarik. Nah, jadi Mas Dipo, sekarang kita ngomongin ke masa depannya nih Mas. Kalau menurut Mas Dipo ini Indonesia sekarang bakalan butuh sosok gubernur BI yang kayak gimana sih Mas? Terutama dari kompetensi atau bahkan dari karakter. Seperti apa yang betul-betul menurut Mas nih paling penting buat ngadepin tantangan ekonomi ke depannya gitu? Jadi untuk gubernur BI ya, mungkin yang saya bilang kita tidak bisa lagi quick win. Ya kan, memang sudah banyak masalah, ini sedikit masalah struktural atau fundamental ekonomi kita. Intinya tidak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh Bank Indonesia soal rupiah ini. Ya kan, kalau misalnya segampang itu pasti udah kita kerjain, gitu kan. Jadi sosok apa gubernur yang diperlukan di Indonesia adalah yang jujur. Dia jujur ngomong apa adanya bahwa Bank Indonesia nih udah habis-habisan membela rupiah. Ya kan? Bank Indonesia udah cukup banyak loh. Jadi mungkin pertama dia intervensi setiap hari Mbak. Dia melawan pasar di spot sama dan setiap hari loh. Dan pasar itu kan nggak bisa dilawan. Kalau pasar itu dia makin seneng dilawan. Dia kayak wah dia cuan gue makin oke nih gitu. Jadi pasar itu nggak bisa dilawan. First thing. Kedua dia udah naikin suku bunga beberapa kali Bank Indonesia. Lalu ketiga ya terakhir ini yang menggunakan instrumen-instrumen yang non suku bunga. Jadi sebenarnya udah cukup all in. Dari Bank Indonesia. Jadi kita perlu gubernur yang berani bilang bahwa ini tidak bisa di moneter aja. Masalahnya kita harus koreksi fiskal dan yang lain-lain. Nah jadi kita perlu gubernur seperti apa? Gubernur yang berani bilang. Karena kalau dia nggak berani, dia nggak independen, artinya dia orang yang bisa ditekan ya siapa aja dong. Kita nggak perlu. Iya kan? Kalau cuma menurut pemerintah maunya apa. Dan ini sebenarnya masalah klasik ya. Di Amerika pun sebenarnya masalah ini juga ada ya. Jadi bukan tadinya malah sebelumnya ketua Fed chairman itu Jerome Powell dia malah sangat independen, dia berantem mulu tuh sama Trump. Sama Trump diganti yang sedikit lebih netral kali ya. Tetap keras gitu. Jadi dia harus keras, karakter harus keras. Jadi nggak bisa terlalu nurut sama pemerintah memang. Karena itu dia, karena ada kepentingan 50-50. Iya kan? Kalau misalnya kepentingan pemerintah aja, ya udahlah pemerintah aja yang jalanin sektor keuangan gitu loh. Di ekonomi itu ada namanya crowding out. Crowding out itu adalah ketika peran pemerintah terlalu besar, swasta keluar. Ya, jadi jangan sampai di financial sector itu yang terjadi, ya kan? Peran pemerintah terlalu besar, swastanya nggak aman dan dia keluar gitu. Dan itu kan terlihat ya, misalnya kemarin sebagai contoh misalnya IHSG turun ya, IHSG turun. Lalu pemerintah bilang, oh nih BUMN dong, coba tolong buyback. Buyback itu kan artinya dia beli lagi ke perusahaan, ya kan? Tetapi kalau dibeli biar harganya nggak jatuh gitu ya. Tapi kalau dia beli ke perusahaan, sebenarnya likuiditasnya berkurang kan? Ya kan likuiditas berkurang. Jadi ini nggak menyelesaikan masalah utama yaitu likuiditas gitu loh, ya kan? Jadi balik lagi ke quick win tadi itu ya. Ke quick win karena selalu mencari quick win begitu. Jadi kita harus perlu gubernur yang ngomong apa adanya, dia jujur nih masalahnya apa dan tidak bisa taruh di dikte ya. Memang dia perlu jalan sendiri. Ya kan? Jadi moneter itu seperti balancing gitu. Dia memang bukan untuk menggerakkan ekonomi, ya kan? Dia memang yang lebih balancing. Dia bukan CEO-nya gitu, bukan CEO-nya gitu, bukan yang membawa perusahaan ke tempat tinggi, ya kan? Dia sebenarnya lebih cross and check, buat check and balance, itu fungsi dia. Kalau dia udah lebih dari cross and balance, itu yang sedikit jadi masalah. Again, itu kita belajar banyak sekali 98 soal independensi ini, jadi banyak sekali dan itu memang ugal-ugalan sekali sewaktu itu. Jangan sampai kita ke arah sana atau paling tidak menimbulkan sinyal kita ke arah sana. Itu juga sama bahayanya kan. Kadang-kadang mungkin kita ngarah ke sana tapi sinyalnya ke sana gitu. Jadi itu juga pasar kan juga whatever lah ya. Oke. Nah, terakhir nih Mas Dipo, setelah tadi kita udah panjang lebar ya membicarakan terkait bahwa ini ternyata nggak sesederhana kesalahan moneter ataupun fiskal gitu. Menurut Mas, siapapun deh nanti yang akhirnya terpilih menjadi gubernur BI, kira-kira PR terbesar yang nanti sudah siap nih menanti para gubernur ini tuh apa sih Mas? Terutama gimana nih mungkin solusi jangka pendek, jangka menengah sampai ke jangka panjangnya itu Mas? Iya, jadi yang penting sekali again adalah gubernur yang berani, yang tegas, dan dia harus membawa kultur independen itu. Ya, jadi dia harus membawa kultur independensi Bank Indonesia. Jadi apa sih yang bisa dilakukan Bank Indonesia di rupiah yang terus melemah ini? Memang dari segi instrumen dan kewenangan memang hanya terbatas itu saja. Suku bunga, money supply, dan beberapa hal. Jadi
yang dia perlu lakukan adalah mengconvince pasar bahwa keputusan ini dilakukan ada basis analisisnya, bukan karena kita ditekan pemerintah, gitu. Jadi misalnya kita naikin suku bunga, ini memang karena kita menghitung, kita percaya, dan ini bukan karena kita ditekan pemerintah, itu loh. Jadi, and I think it's not only, Ben Bernanke pernah bilang ya, monetary policy itu 98% talk, ngomong, 2% action. Artinya kebijakannya sendiri itu sebenarnya hanya 2%. Tetapi masalah sinyal, apa yang dikomunikasikan, itu sebenarnya jauh lebih penting. Kayak bahasa tubuh itu sama pentingnya dengan apa yang dibicarakan, begitu. Nah, si Bank Indonesia ini sangat memiliki karakter ini, sangat didengarkan. Jadi dia harus untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebenarnya lebih penting sebenarnya jangka pendek sekarang saat ini adalah mengirimkan sinyal bahwa kita independen. Ya, dan independen itu apa? Misalnya di undang rapat KSSK, tapi yang datang nggak benar misalnya nantar, ya nggak usah datang. Itu kan masih berani, itu kan masalah culture ya. Yang ini masih berani, oh nggak bisa, karena ini peraturannya kayak gini. Dan antara nih nggak ada di undang-undang KSSK untuk hadir, gitu. Dia harus berani ngomong itu. Kalau nggak ya sama aja, yes man aja. Oke, berarti sebenarnya ya PR-nya tentu balik lagi ke rupiah juga gitu Mas ya. Betul, oh iya sudah pasti rupiah. Iya, sudah pasti rupiah. Sudah pasti rupiah. Tapi memang, sorry again, saya want to be very clear on this. Bank Indonesia itu karena instrumen dan tools yang dimiliki, fungsi tools yang dimiliki itu memang dia hanya mengurangi volatilitas, Mbak Vivian. Jadi mungkin rupiah naik turun gini kalau trade, tapi ada ini dia jadi gini. Tapi again, kalau trennya melemah ya dia melemah aja. Cuma bedanya kalau dulu melemah gini, sekarang dia gini, gitu. Jadi perlu ada tadi pihak-pihak lain, lembaga lain yang berpartisipasi untuk menguatkan rupiah, gitu. Dan itu tidak bisa hanya fokus di sektor keuangan saja, ya kan? Harus juga sektor real, itu yang perlu bergerak. Berarti kita sama-sama berdoa dan berharap ya Mas ya, semoga nanti yang terpilih siapapun itu punya karakteristik tadi, jujur, berani juga itu ya Mas ya. Betul. Berani untuk mengambil tindakan dan mungkin gak disetir kali ya Mas ya. Betul. Oke, ini menarik banget. Ya itu ya semuanya pasti demi menjaga independensi BI sebagai amanat reformasi lah. Betul. Gitu ya Mas. Menjaga kepercayaan pasar lah. Menjaga kepercayaan kita ini pasar. Sekarang ini sebenarnya kan krisis kepercayaan ya. Jadi sebenarnya Pak Peri itu beberapa bulan sebelumnya dia sempat bilang, oh bulan Juli Agustus nanti rupiah menguat. Kita pun sempat nanya-nanya tuh di core kita juga. Sebenarnya dia jadi nggak asal ngomong sebenarnya. Memang dia ada hitungannya, cadangan devisa berapa. There is actually a fundamental reason why dia percaya bahwa rupiah akan menguat. Kita pun bertanya-tanya, kok rupiah terus melemah? Memang jawabannya adalah di kepercayaan. Si trust ini. Jadi memang kita ada masalah kepercayaan pasar, ya kan? Kepercayaan pasar ini yang harus dijaga. Karena kalau kita memang hilang, it will be very hard to get back gitu. Jadi begitu Mbak. Terima kasih banyak Mas Dipo atas ngobrol-ngobrolnya. Jadi lebih tercerahkan juga bahkan tadi terkait kalau misalnya selama ini mungkin Kemenq bilang ya pelemahan rupiah kan urusannya BI. Ternyata nggak sesederhana bisa dilihat dengan kacamata kayak gitu ya Mas. Betul. Ini menarik banget. Terima kasih banyak Mas Dipo. Kita sama-sama berharap semoga independensi BI betul-betul berjalan seperti yang sudah menjadi amanat reformasi itu. Nah itu dia tadi sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Dipo Ramli. Terima kasih banyak Mas atas obrolannya dan kita sama-sama berharap supaya siapapun nanti gubernur BI yang terpilih kita tetap bisa ya menjaga independensi BI gitu sebagai salah satu amanat dari reformasi. Jadi jangan lupa untuk selalu nantikan berbagai macam obrolan isu ekonomi terkini tentunya hanya di Philonomics, nontonnya selalu di youtube.kompas.com. Jadi saya Sarifina Vivien pamit undur diri dan sampai jumpa.